Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Setiawan Jodi, NIM 1907211000062 dari kelas 3D Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menerangkan materi tentang akuntansi tabungan wadiah, yang mana materi ini termasuk dalam materi mata kuliah akuntansi keuangan syariah. Yang pertama, kita harus tahu tentang penghimpunan dana. Jadi, dalam ilmu ekonomi, penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank konvensional terdiri atas 3 bentuk, yaitu deposito, tabungan, dan giro, yang umumnya dikenal sebagai dana pihak ketiga. Namun, apabila dalam bank syariah, penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat melihat pada prinsipnya. Dua prinsip yaitu prinsip mudharabah dan prinsip wadiah. Yang pertama-tama kita harus tahu dulu definisi wadiah. Jadi, kata al-wadiah secara etimologi memiliki makna titipan. Apabila dilihat dan dikaji secara lebih rinci, kata al-wadiah berasal dari bahasa Arab, yaitu wada'an, yada'u, dan wada'ah yang memiliki makna meninggalkan atau membiarkan sesuatu. Sehingga apabila disederhanakan, makna tersebut menjadi al-wadiah, berarti sesuatu yang dititipkan. Secara terminologi, wadiah memiliki arti sebagai akad yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih agar salah satu dari kedua pihak tersebut menjaga harta yang dititipkan dengan baik dan amanah. Lalu berikutnya jenis-jenis wadiah. Apabila kita lihat dari jenis-jenisnya, wadiah dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah wadiah yad amanah. Apa itu wadiah yad amanah? Wadiah yad amanah adalah jenis titipan yang merupakan suatu bentuk titipan yang murni, yaitu dana atau barang yang dititipkan kepada bank atau pihak tertentu tidak boleh dikelola atau tidak boleh digunakan untuk diinvestasikan. Jadi, apabila pemilik dana atau pemilik barang tersebut hendak mengambil barang titipannya, maka pihak yang dititipi harus benar-benar bisa mengembalikannya, baik itu secara nilainya, secara bentuknya, maupun secara apapun. Yang penting barangnya harus kembali dengan keadaan normal sesuai penitipan waktu di awal. Lalu yang kedua adalah wadiah yad amanah, merupakan jenis wadiah yang memperbolehkan pihak penerima titipan untuk memanfaatkan dan mengelola titipan agar mendapatkan keuntungan atas titipan yang dikelola dengan baik. Jadi wadiah yad amanah ini memperbolehkan pihak yang dititipi untuk mengelola dana tersebut, yang mana dana tersebut harapannya bisa menghasilkan keuntungan yang berguna bagi si penitip bagi si pihak yang dititipkan. Oke, lanjut. Landasan hukum wadiah. Landasan hukum wadiah sebenarnya sangat banyak ya teman-teman. Akan tetapi, landasan hukum yang paling kuat dan yang paling sering digunakan adalah 3 ini. Yang pertama adalah Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan suatu hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar, lagi Maha Melihat. Lalu terdapat juga dalam As-Sunnah atau hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, tunaikanlah amanat dari orang-orang yang memberi amanat tersebut kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang-orang yang telah mengkhianatimu. Dan juga terdapat dalam fatwa DSN MUI tentang tabungan. Terdapat 3 inti dari fatwa tersebut. Yang pertama adalah tabungan wadiah itu bersifat simpanan. Yang kedua adalah simpanan tabungan wadiah dapat diambil oleh pemilik simpanan kapanpun. Jadi misalnya simpanannya itu si penyimpan itu ingin mengambil dana titipannya, maka si pihak yang menerima titipan harus bisa mengembalikannya secara murni dan total. Lalu yang ketiga, tidak ada bonus apapun atau imbalan apapun yang menjadi syarat atau disyaratkan.
kecuali pemberian secara sukarela dari si pihak penitip. Jadi, misalnya nih, saya nitipkan dana ke si A gitu. Kalau si A mau ngasih bonus kepada saya secara sukarela, ya tidak masalah, karena dia memberikan bonus itu secara sukarela, bukan dengan syarat yang aneh-aneh. Baik, rukun dan syarat wadiah. Rukun dan syarat wadiah ini sebenarnya ada beberapa perbedaan ya dalam pendapat ulama. Namun, apabila kita melihat dari mazhab Hanafiyah, maka rukun wadiah hanyalah ijab kabul. Hanyalah ijab kabul saja. Akan tetapi, apabila kita melihat dari jumhur ulama, maka setidaknya ada 4 rukun wadiah yang harus dilaksanakan apabila kita ingin menjalankan akad wadiah atau apapun yang berhubungan dengan prinsip wadiah. Rukun wadiah tersebut menurut jumhur ulama adalah yang pertama, pemilik harta atau penitip. Jadi kalau nggak ada pemilik harta, apa yang mau dititipkan? Yang kedua adalah penerima harta atau titipan. Penerima harta ini harus amanah ya. Jadi jangan sampai kita menitipkan suatu harta, tapi penerimanya nggak amanah. Itu malah akan merugikan kita sendiri. Yang ketiga, harta yang dititipkan. Jadi harta yang dititipkan itu harus benar-benar bisa kita kuasai. Harta yang dititipkan itu tidak boleh harta-harta yang sifatnya bebas. Misalnya, kita nggak boleh menitipkan hewan yang masih hidup yang terbang di alam bebas. Seperti burung yang terbang di alam bebas kita titipkan, itu nggak boleh. Karena kita juga nggak bisa mengendalikan burung itu. Tapi harta yang dititipkan yang dimaksud di sini adalah harta yang bisa kita jaga, bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol dengan baik dan tidak melanggar syariat Islam. Lalu yang keempat adalah ijab kabul atau sigoh. Jadi ijab kabul ini antara pemilik harta dan penerima harta harus ada suka sama suka dan sama-sama rela. Jadi harus ada persetujuan antara pemilik harta dan penerima harta, ya. Dan kemudian syaratnya ini seperti syarat pada umumnya, yaitu yang pertama adalah balik, yang kedua adalah berakal sehat, yang ketiga adalah cakap, dan yang keempat adalah benda yang bisa dititipkan. Jadi apabila seseorang hendak melakukan akad wadiah, entah itu pemilik hartanya atau penerima hartanya, penerima harta titipan itu, maka apabila tidak memenuhi salah satu syarat itu, maka wadiah itu bisa dibilang tidak sah ya teman-teman. Lalu kita lanjut nih di materi intinya nih, yaitu tabungan wadiah. Tabungan wadiah merupakan suatu jenis tabungan yang menggunakan prinsip wadiah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Apabila dilihat secara fungsinya, tabungan wadiah terdapat dalam bank syariah terdiri dari 2 bentuk, yaitu wadiah jariyah atau tahta tolab. Yang kedua adalah wadiah iddikhoriyah atau at-taufir. Wadiah jariyah adalah suatu titipan yang pemilik dana atau pemilik barang tersebut bisa mengambilnya kapan saja. Jadi wadiah jariyah ini sifatnya itu hanya sebagai titipan saja ya teman-teman. Jadi penerima titipan itu tidak boleh menggunakan harta tersebut. Jadi itu sebagai bentuk amanah dari penerima titipan kepada pemilik harta atau pemilik barang titipan tersebut. Yang kedua adalah wadiah iddikhoriyah atau at-taufir, yaitu bentuk titipan wadiah yang memiliki ciri-ciri kecilnya simpanan dan bank menyalurkan dana tersebut untuk diinvestasikan. Dan biasanya bank syariah tersebut memberikan bonus secara sukarela. Jadi bonus yang diberikan dari penerima titipan kepada pemilik dana itu bonusnya yang diberikan itu secara sukarela, bukan secara syarat. Jadi bonusnya itu benar-benar sukarela dan benar-benar tidak membebani pihak manapun. Kalau kita masuk di materi intinya, yaitu akuntansi tabungan wadiah. Pada prinsipnya, akuntansi tabungan wadiah hampir sama dengan akuntansi tabungan mudharabah. Perbedaannya dari keduanya adalah dalam hal intensif yang diterima oleh nasabah. Papsi 2013 menyebutkan bahwa tabungan wadiah diakui sebesar nominal penarikan atau penyetoran yang dilakukan oleh pemilik dana tersebut.
Setoran secara tunai diakui apabila uang sudah diterima oleh pihak yang menerima. Intensif yang dimaksud dalam kata-kata ini adalah intensif wadiah yang berupa sukarela. Jadi intensif tabungan wadiah itu sifatnya benar-benar sukarela, tidak disyaratkan di awal ataupun disyaratkan dengan syarat-syarat yang macam-macam, enggak ya teman-teman. Jadi itu benar-benar sukarela, eh, benar-benar keuntungan yang didapatkan oleh pengelola investasi tab penerima titipan itu, dan itu benar-benar sukarela. Ini misalnya ada kasus ya, ini ada contoh penulisan sederhana tentang dana titipan wadiah. Jadi, misalkan pada 6 April 2020 XA, Amelia, nasabah tabungan wadiah dari Bank Peduli Syariah atau BPS, menerima bonus wadiah sebesar 30.000 dan menerima potongan pajak sebesar Rp5.000. Maka penulisan jumlahnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman, bisa kita lihat tanggalnya kita masukkan di situ, lalu rekeningnya kita tulis beban bonus tabungan wadiah. Debitnya kita masukkan 30.000. Lalu tabungan wadiah kita masukkan di kredit 30.000. Lalu kemudian tabungan wadiah kita masukkan potongan pajak sebesar 5.000. Lalu titipan kas negara sebagai pajak tabungan itu Rp5.000 juga. Penulisannya seperti ini, bisa teman-teman lihat dan saya yakin teman-teman juga bisa memahaminya dengan baik. Apabila bank syariah hendak memberikan bonus secara sukarela, maka terdapat beberapa metode yang bisa dilakukan. Metode-metode tersebut adalah yang pertama adalah bonus wadiah atas dasar saldo terendah. Maksudnya gimana sih? Bonus wadiah atas dasar saldo terendah adalah merupakan suatu bonus yang dikali dengan total saldo terendah di bulan yang berkaitan. Jadi rumusnya itu tarif bonus tabungan wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan. Bulan yang bersangkutan itu misalnya kita kita sebagai penerima titipan ingin memberikan bonus di bulan Januari, maka ya kita tinggal kali aja tarif bonusnya berapa dikalikan dengan saldo terendah bulan itu. Lalu yang kedua adalah bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian. Jadi, bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian adalah bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulanan, ya. Jadi rumusnya itu tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan. Lalu yang ketiga adalah bonus wadiah atas dasar saldo harian. Jadi, yang dimaksud adalah merupakan suatu bonus wadiah yang dikali dengan saldo harian yang bersangkutan dikali dengan hari efektifnya ya teman-teman. Jadi hari efektif ini tidak termasuk dalam hari libur ya. Jadi itu benar-benar hari efektif, hari masuk kerja bank syariah itu. Rumusnya adalah tarif bonus wadiah dikali saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif. Dalam memperhitungkan bonus wadiah, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal-hal tersebut bisa teman-teman baca ya. Yang pertama adalah saldo yang paling rendah dimaksud dalam titipan wadiah adalah saldo terakhir dalam 1 bulan terakhir. Yang kedua adalah tarif bonus wadiah adalah besarnya total tarif yang diberikan bank syariah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah saldo harian adalah saldo pada akhir hari yang berkaitan. Yang keempat adalah saldo rata-rata harian merupakan saldo pada 1 bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya sesuai dengan kalender pada tahun tersebut. Lalu yang kelima adalah hari efektif adalah hari yang terdapat pada kalender yang sah dan tidak termasuk pada hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan. Yang keenam adalah dana tabungan yang dibiarkan selama 1 bulan diakibatkan rekening baru dibuka di awal bulan atau ditutup pada akhir bulan tidak bisa mendapatkan bonus wadiah kecuali apabila perhitungan bonusnya atas dasar saldo harian. Ya, itu aja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam berbicara, dalam menuturkan
materi yang telah saya sampaikan ini tadi. Dan saya memohon maaf sekali lagi apabila ada yang tersinggung dengan kata-kata saya. Itu murni kesalahan saya. Apabila dalam penyampaian ini saya materinya kurang memuaskan, saya sekali lagi memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.